Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Dr. Kasman SPDI MPDI, yang saya hormati teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan materi tentang hukum-hukum perkembangan. Materi ini merupakan bagian penting dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan, karena dengan memahami hukum-hukum tersebut, kita dapat mengetahui pola dan arah perkembangan manusia secara lebih jelas dan sistematis. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam memahami proses perkembangan individu dari lahir hingga dewasa. Tanpa memperpanjang pembukaan, saya akan memulai pemaparan materi. Pengertian hukum-hukum perkembangan. Hukum-hukum perkembangan adalah prinsip atau aturan dasar yang menjelaskan tentang bagaimana manusia mengalami perubahan secara bertahap sejak lahir hingga dewasa. Hukum-hukum ini membantu kita memahami bahwa perkembangan tidak terjadi secara acak atau tiba-tiba, melainkan mengikuti pola dan arah tertentu yang dapat dipelajari. Perkembangan manusia mencakup berbagai aspek kehidupan, diantaranya 1. Berkaitan dengan pertumbuhan tubuh dan kemampuan gerakan. Contoh sederhananya, dari bayi yang hanya bisa berbaring, kemudian belajar tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, hingga akhirnya bisa berjalan dan berlari. 2. Kognitif, berkaitan dengan cara berpikir, belajar, dan memahami sesuatu. Anak kecil yang awalnya hanya mengenal benda di sekitarnya, kemudian mulai bisa menghitung, membaca, dan berpikir secara logis. Ketiga, emosional, berkaitan dengan perasaan dan cara mengekspresikan emosi. Bayi yang menangis ketika lapar atau tidak nyaman, kemudian seiring bertambahnya usia, anak mulai bisa mengungkapkan rasa senang, sedih, marah, atau takut dengan kata-kata. Yang keempat, sosial, berkaitan dengan kemampuan berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Bayi yang awalnya hanya dekat dengan ibunya, kemudian mulai mengenal ayah, saudara, teman sebaya, hingga mampu bekerja sama dalam kelompok. Yang kelima, moral, berkaitan dengan pemahaman tentang benar dan salah serta nilai-nilai kebaikan. Anak kecil yang awalnya belum mengerti konsep salah ketika merebut mainan teman, kemudian belajar bahwa berbagi adalah perbuatan baik dan merebut adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dengan memahami kelima aspek tersebut, kita dapat melihat bahwa perkembangan manusia bersifat menyeluruh. Setiap aspek saling berkaitan dan berkembang secara bersamaan mengikuti hukum-hukum tertentu. Oleh karena itu, hukum-hukum perkembangan menjadi sangat penting untuk dipelajari, terutama bagi calon pendidik dan orang tua, agar dapat memberikan stimulasi dan bimbingan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pengertian perkembangan menurut para ahli. Untuk memahami lebih dalam tentang perkembangan, ada baiknya kita melihat pendapat dari beberapa ahli yang sudah lama menekuni bidang ini. Berikut penjelasan dari 3 tokoh penting. 1. Elizabeth B. Horlock. Menurut Elizabeth, perkembangan adalah perubahan progresif yang terjadi akibat adanya kematangan dan pengalaman. Artinya, perkembangan bukan soal bertambahnya usia, tetapi juga bagaimana seseorang menjadi lebih matang melalui pengalaman yang dilaluinya. Anak yang sering diajak bicara
oleh orang tuanya sejak kecil biasanya akan lebih cepat mampu berbicara dibandingkan anak yang jarang diajak komunikasi. Hal ini terjadi karena anak tersebut dapat mendapatkan banyak pengalaman mendengarkan dan mencoba mengucapkan kata-kata, sehingga kemampuannya berkembang dan lebih optimal. Yang kedua, John Wisandrock. Menurut John Wisandrock, perkembangan merupakan pola perubahan yang berlangsung sejak pembuahan hingga akhir kehidupan. Ini merupakan perkembangan yang tidak hanya terjadi pada masa anak-anak atau masa remaja saja, melainkan terus berlangsung sepanjang hayat manusia. Sejak masih di dalam kandungan, janin sudah mulai berkembang. Setelah lahir, ia terus tumbuh dan belajar. Bahkan hingga usia lanjut, manusia masih mengalami perubahan, misalnya dalam cara berpikir, sikap maupun kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi, perkembangan adalah proses seumur hidup. Yang ketiga, F.G. Monks. Menurut F.G. Monks, perkembangan adalah proses menuju kesempurnaan yang berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan. Artinya, perkembangan terjadi secara teratur, bertahap, dan saling berhubungan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Bayi yang baru lahir hanya mampu menangis sebagai cara komunikasi. Seiring waktu, ia mulai bisa tersenyum dan tertawa. Kemudian ia belajar mengucapkan kata-kata, berbicara dalam kalimat, hingga akhirnya mampu berpikir secara logis dan menyelesaikan masalahnya. Setiap tahapan saling berhubungan dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Dari 3 pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan yang terarah, berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh kematangan serta pengalaman. Pemahaman ini sangat penting agar kita tidak memaksakan sesuatu di luar tahapan kemampuan seseorang. Jenis-jenis hukum perkembangan. Bagian ini merupakan inti dari materi hukum-hukum perkembangan. Ada 5 hukum utama yang menjelaskan bagaimana perkembangan manusia terjadi, yaitu 1. Hukum cephalocaudal. Hukum ini menyatakan bahwa perkembangan dimulai dari kepala menuju kaki. Artinya, bagian tubuh yang lebih dekat dengan kepala berkembang lebih dahulu dibandingkan bagian yang lebih jauh. Kedua, hukum proximodistal. Hukum ini menjelaskan bahwa perkembangan dimulai dari pusat tubuh menuju bagian luar. Artinya, bagian tubuh yang lebih dekat dengan pusat seperti bahu dan lengan berkembang lebih dahulu dibandingkan bagian yang lebih jauh seperti jari dan tangan. Ketiga, hukum diferensiasi. Hukum ini menyatakan bahwa perkembangan bergerak dari yang umum menuju khusus. Artinya, respons atau kemampuan anak awalnya masih umum, lalu semakin lama semakin spesifik dan terarah. Keempat, hukum integrasi. Hukum ini menjelaskan bahwa berbagai kemampuan yang muncul akan digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, perkembangan tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling bekerja sama. Kelima, hukum kontinuitas. Hukum ini menyatakan bahwa perkembangan berlangsung secara terus-menerus melalui tahapan-tahapan tertentu. Artinya, perkembangan tidak terputus dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Dengan memahami kelima hukum tersebut, kita bisa lebih menghargai proses perkembangan anak dan tidak memaksa kemampuan di luar tahapannya. Prinsip-prinsip dasar perkembangan. Selain hukum-hukum perkembangan, ada beberapa prinsip dasar yang perlu kita pahami. Prinsip-prinsip ini membantu kita mengerti bagaimana sebenarnya proses perkembangan itu terjadi. 1. Bersifat bertahap. Perkembangan terjadi secara bertahap, tidak bisa dilompati. Artinya, anak harus melewati satu tahap dulu baru bisa ke tahap berikutnya.
Kedua, dipengaruhi hereditas dan lingkungan. Perkembangan dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu keturunan, hereditas, dan lingkungan. Keturunan adalah bakat yang diwariskan oleh orang tua, sedangkan lingkungan adalah stimulasi dan pengalaman dari luar. Ketiga, bersifat individual. Setiap anak berkembang dengan caranya sendiri. Tidak ada yang sama persis. Keempat, bersifat holistik. Perkembangan bersifat menyeluruh. Artinya, semua aspek saling berkaitan, tidak berdiri sendiri. Kelima, ada perubahan kuantitatif dan kualitatif. Perkembangan mencakup dua jenis perubahan. Satu, kuantitatif, perubahan yang bisa diukur atau dihitung. Contohnya, tinggi badan bertambah, berat badan naik, atau jumlah kosakata bertambah. Kualitatif, perubahan yang menyangkut mutu atau cara berpikir. Contohnya, cara berpikir anak yang semula hanya memahami hal-hal konkret yang bisa dilihat, kemudian berkembang menjadi mampu berpikir secara abstrak, seperti memahami konsep kejujuran atau keadilan. Yang keenam, dapat diprediksi dalam batas tertentu. Meskipun setiap anak berbeda, secara umum perkembangan bisa diperkirakan. Dengan memahami prinsip-prinsip tersebut, kita bisa lebih bijak dalam mendidik dan mengasuh anak, karena kita tahu bahwa setiap anak berkembang sesuai dengan tahap dan keunikan masing-masing. Rangkuman dan kesimpulan. Hukum-hukum perkembangan menjelaskan bahwa perkembangan manusia berlangsung secara bertahap, teratur, dan mengikuti pola tertentu. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor keturunan, hereditas, dan lingkungan, sehingga setiap individu memiliki kecepatan dan karakteristik perkembangan yang berbeda. Pemahaman terhadap hukum-hukum perkembangan sangat penting, terutama dalam bidang pendidikan, karena membantu guru dan orang tua memberikan pembelajaran, bimbingan, dan stimulasi sesuai dengan usia serta kebutuhan anak. Perkembangan memiliki pola yang jelas, yaitu berlangsung secara bertahap dan mengikuti urutan tertentu. Setiap individu berkembang secara berbeda karena dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Hukum-hukum perkembangan menjadi pedoman bagi guru dan orang tua dalam memberikan pembelajaran, bimbingan, serta stimulasi yang tepat agar potensi anak berkembang secara optimal. Demikian pemaparan saya mengenai hukum-hukum perkembangan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.